Ya, ini program studi kami fokusnya di studi agama-agama, Pak. Jadi sama juga dalam satu tim kami. Saya asli dari Purworejo, Pak. Dan anggota kami ini alhamdulillah ada juga Ustadz Asep Awaludin. Beliau ini asli memang sama kita satu prodi di program studi agama-agama, tapi beliau asli malah dari Jawa Barat, Pak, yang kemudian bermigrasi ke Jawa Timur. Berkeluarga, punya anak di Jawa Timur di Ponorogo. Kebetulan dapat istrinya orang Madiun, Pak. Iya, dari nama iya, nama Asep itu Jawa Barat. Iya, iya. Terus satu lagi saya perkenalkan, ini Ananda Ilham Akbar. Ini baru saja sedang melaksanakan semester 7, masuk di semester 7. Ini mahasiswa kami yang kami ikut ajak untuk membantu dalam kegiatan penelitian kali ini. Gitu, Pak. Sebelumnya kami juga ingin mengenal Bapak dulu ini, Pak Judi. Kalau boleh tahu, Pak Judi memang juga asli Jakarta, Pak, atau dari mana, Bapak? Ah, dari Bogor. Alhamdulillah. Oh, begitu. Sepertinya sudah punya cucu ya, Pak? Alhamdulillah. Putra berapa semua, Pak Judi? Alhamdulillah ada tiga. Mm-mm. Alhamdulillah. Yang kedua, ketiga juga sudah keluarga semua, Pak Judi? Oh gitu, alhamdulillah. Ah, oke. Oh begitu, alhamdulillah. Mudah-mudahan keberkahan selalu terlimpah pada keluarga Pak Judi. Iya, 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 iya. Baik Pak Judi. Ya ini sebenarnya kegiatan kami pagi hari ini tidak tidak terlalu resmi sekali. Ini kami santai, Pak, ngobrol dengan Bapak, tapi memang kami ini awal ceritanya, Pak, sebelum kita sama-sama berdiskusi, kebetulan memang kami di Unida ini ada satu agenda penelitian dosen pemula yang itu mendapatkan dana hibah dari Dikti, Pak. Kemudian saya dengan Ustadz Asep ini kita memiliki satu gagasan untuk meneliti apa yang pernah dikerjakan oleh beliau, Ibu Zakiyah Darajat. Kebetulan S2 saya, Pak, itu tugas akhir saya meneliti tentang beliau, tentang Bu Zakiyah. Iya, dan kebetulan Ustadz Asep ini beliau juga tugas akhir beliau ini berkenan tentang psikologi Islam. Terus akhirnya kami mencoba untuk bisa meracik begitu dalam penelitian ini, muncullah satu ide bahwa sepertinya Bu Zakiyah dengan konsep beliau kesehatan mental ini masih patutlah untuk relevan lah untuk menghadapi problem remaja anak muda saat ini begitu. Namun kami kan berusaha mencari narasumber nih. Bagaimana narasumber yang akurat untuk mendapatkan data eksistensinya konsep kesehatan mental beliau ini. Saya coba-coba buka situs, saya coba cari informasi. Rupanya almarhumah Bu Zakiyah ini dulu sempat punya yayasan yang saya kira sampai saat ini pun masih, namun saya kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu waktu telepon ke bagian TU Pak Zulti, beliau menyampaikan memang
sekolah ini juga di bawah naungan UHAMKA ya Pak Yudi ya sekarang ya. Betul. Oh, 1900 berapa Pak? Oh, 2018. Oh, baik, baik, baik. Alhamdulillah artinya masih ada regenerasi atau generasi penerus daripada ide yang disampaikan oleh Bu Zakiyah tersebut. Nah, ini alhamdulillah lagi kami dipertemukan Allah dengan Bapak Pak Zudi yang kami melihat Bapak selaku orang yang mungkin kalau orang Jawa bilang sesepuh Pak Zudi. Orang yang dituakan. Wah, justru kami malah bersyukur ini kalau bertemu dengan sesepuh itu pastilah pengalaman banyak, nilai-nilai yang sudah didapat dari pengalaman hidup tentang bagaimana mengurus kegiatan sekolah problematika anak-anak remaja dengan ya bisa dibilang legasi ya warisannya ilmunya dari Yayasan Bu Zakiyah ini kita melihat mudah-mudahan ini ada di diri Bapak dan kami lihat itu saya kira ini satu kesempatan yang sangat luar biasa sangat langka kalau kami tidak segera menggali informasi dari Bapak ini. Tapi sekali lagi Pak Yudi kami mohon maaf kami belum bisa untuk silaturahim ke Jakarta Pak Yudi karena memang iya karena kebetulan kondisi yang masih seperti ini, kondisi pandemi ini kami akhirnya belum bisa ke sana, tapi insya Allah suatu saat nanti mudah-mudahan kami bisa silaturahim ke sekolah Bapak nanti. Baik, Pak Zudi kiranya itu mukadimah dari saya dan nanti lebih detail apa yang arah akan kita bicarakan sebenarnya sudah kami lampirkan juga melalui WhatsApp Pak Zudi di kuesioner tadi. Insya Allah pembicaranya ringan Pak, tidak dalam kami hanya mau tahu ternyata kesehatan mental Bu Zakiyah itu masih ada dan eksis diterapkan di sekolah-sekolah yang sempat didirikan oleh beliau sampai hari ini. Kiranya begitu Pak Zudi. Baik. Untuk selanjutnya Pak Zudi teknisnya ini akan kami bagi menjadi dua Pak. Nanti ada yang sesi pertama Ustadz Asep Awaludin yang beliau asal dari Garut itu nanti beliau akan menyampaikan beberapa hal berdiskusi dengan Bapak 5 butir soalan lah kiranya itu berkenaan tentang guru, sekolah dan orang tua. Kemudian nanti saya pribadi lebih bicara kepada tentang problematika anak-anaknya. Saya kira teknisnya begitu Pak Zudi. Nanti kita buat 2 sesi. Sesi pertama nanti Ustadz Asep, nanti sesi kedua dengan saya. Kiranya bisa kita mulai ya Pak Zudi, tidak apa-apa ya. Oke, baik. Mari teman-teman semuanya, Ustadz Asep, Anda Ilham, Pak Zudi, kita mulai diskusi kita pada kesempatan kali ini dengan membaca kalimatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya waktu untuk sesi pertama kami haturkan kepada Ustadz Asep Awaludin untuk berdiskusi dengan Bapak Zudi. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Zudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi seperti yang disampaikan Ustaz Rashid, saya aslinya Sukabumi Pak. Alhamdulillah merantau ke Ponorogo ini dari 98. Ponorogo. Ya, alhamdulillah bisa silaturahim dengan orang Jawa Barat, terutama Sunda. Ya, alhamdulillah. Ini Pak, apa namanya? Menarik sebetulnya setelah kita baca-baca beberapa literatur terkait Ibu Zakiyah. Setelah kami melihat ada yayasan Muhammad ini ingin lebih tahu karena sejak
sejauh bacaan kami, Bu Zakia ini menerapkan konsep mental hygiene untuk terapi dan tanda kutip masalah-masalah remaja pada waktu itu, berdasarkan kepada tentunya Al-Quran dan Al-Hadis. Akhirnya kami berinisiatif. Mohon maaf Ustaz Asep, kok hilang? Oh ya ya, sudah masuk lagi. Oke siap sip. Oke. Lampiran pertanyaannya Ustaz Rashid ya? Ya sudah. Siap. Oke. Berarti mungkin langsung saja Pak ya. Okay. Jadi ketika sekolah ini dibuka Pak, atau ada penerimaan guru baru, itu apakah ada seleksi yang khusus bagi para guru, khususnya di bidang kesehatan mental dari para guru itu? Mungkin karena Yayasan Ruhama ini kan didirikan untuk betul-betul menangani khususnya dalam masalah yang konsen diteliti oleh Bu Zakia. Kalau tidak salah seperti itu, mohon dibetulkan Pak kalau salah saya. Nah, terkait hal itu, apakah guru-guru masuk untuk mendapat, karena apakah ada seleksi tertentu gitu? Kalau ada, mohon saat kemudian mekanisme juga bagaimana? Terima kasih Ustaz Asep. Seleksi awal masuk menjadi guru di SMP itu, ketika itu ibu tidak terlalu ribet. Jadi yang penting secara akademik dia memenuhi syarat. Artinya dulu itu kan bisa diploma D1, D2 mungkin itu ya, karena memang suasana waktu itu. Kemudian juga syukur sudah S1 secara akademik. Kemudian yang kedua, ibu itu hanya bisa baca tulis, jadi tidak ribet. Yang pertama akademik, yang kedua bisa baca tulis Al-Quran. Dan setelah itu baru kemudian ibu waktu itu kita adakan pelatihan berkaitan dengan kesehatan mental. Biasanya setiap sebulan sekali ada guru dibina, dibimbing untuk mengetahui bagaimana cara mendidik yang mengedepankan psikologi anak. Jadi ibu melihatnya dari sisi psikologinya, jadi bagaimana anak itu bisa dididik dengan baik, dilihat dari sisi psikologinya. Jadi memang guru tidak terlalu ribet untuk berikan syarat-syarat dan sebagainya, mampu segala macam, tidak boleh. Penting guru ada akademisnya bisa, akademis memenuhi syarat, kemudian dia bisa baca Al-Quran. Setelah itu baru diberikan pengarahan dengan kesehatan mental dulu dalam mendidik di sekolah. Saya coba kita aja. Berarti singkatnya ada pembinaan Pak ya setelah guru-guru ini diterima di sekolah itu? Betul. Langsung sama Bu Zakia sendiri? Langsung waktu itu ibu sendiri yang memberikan pembinaannya. Setiap bulan sekali kita ada pertemuan, dan memang itulah yang dilakukan oleh ibu pada awal-awal kita berjalan sekolah itu. Untuk selanjutnya ibu juga sempat berkantor juga di sini, berkantor di sekolah ya, untuk menangani anak-anak yang punya masalah psikologis ya. Baik. Jadi ibu biasanya ada anak-anak yang mungkin malas atau mungkin punya problem rumah tangga dan sebagainya, bisa dipanggil ke ruangan ibu, ada di situ diberikan
beberapa mungkin hanya berlangsung 2 tahun kalau tidak salah itu ya. Nah, itu awal-awalnya ya. Nah, setelah itu karena kesibukan ibu waktu itu sudah tidak dilanjutkan lagi, diserahkan akhirnya kepada BP sekolah masing-masing. Nah, ceritanya mungkin gitu. Baik. Ya. Baik, terima kasih Pak. Ini mohon maaf sebelumnya mungkin ada pertanyaan kami agak berkembang Pak selain yang sudah kami lampirkan tersebut. Kita melihat kebutuhan. Ya. Nah, kalau boleh tahu Pak, kalau boleh tahu apakah guru-guru yang di Ruhama pada waktu itu dan sampai sekarang Pak, apakah sekitar guru-guru ya orang masyarakat sekitar atau juga menerima dari luar provinsi? Guru-guru kita memang bukan hanya dari yang sekitar sini Pak, ada juga dari luar Pak. Jadi misalnya dari Sumatera Barat atau dari banyak di sini yang dari Jawa, dari Sunda ada ya. Jadi variasinya gurunya seperti itu. Beliau tidak yang penting waktu itu ketika kami ditanya, ada juga dari Lombok pertama itu. Dulu kami waktu kuliah kebetulan beliau adalah dosen kami. Ketika menyusun skripsi itu karena bukan kami yang ditanya, waktu itu ada teman satu kelas mau siap tidak kalau misalnya kita membangun sekolah untuk melaksanakan pembelajaran. Kami waktu itu panggil berdua yang siap aja. Itu jadi kita tidak hanya yang ada di sini, tapi ada juga dari luar daerah yang memang kebetulan mungkin tinggal di Jakarta. Ya, itu Pak. Ustadz Asep suaranya hilang. Halo Ustadz Asep. Ya udah muncul lagi. Ya silakan Ustadz, boleh dilanjut lagi Ustadz. Ya. Baik, makasih Pak. Soalnya informasi ini penting karena kami juga alhamdulillah Pak di Gontor di sini kan banyak teman-teman dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Dengan itu secara tidak langsung dalam pergaulan itu memperkaya pengetahuan kami terkait karakter masing-masing Pak. Nah itu. Jadinya ketika mendidik anak-anak kan bisa jadi jadi bisa jadi ketika mendidik anak-anak itu mungkin karena perbedaan karakter itu dihasilkan lulusan yang bisa beradaptasi dengan orang-orang yang mungkin beda dengan karakter asli dari mana dia tinggal sebelumnya. Ini terima kasih informasinya Pak. Kemudian pertanyaan kami, pendidikan keluarga itu kan penting Pak ya, jauh lebih penting dibandingkan pendidikan di selain itu. Artinya semuanya penting tapi prioritasnya keluarga. Nah, itu yang paling utama. Cuma apakah di sekolah ini ada mungkin kegiatan konseling secara rutin bagi anak-anak Pak yang fungsinya untuk menambal pendidikan di keluarga yang dirasa kurang gitu Pak. Karena kita tidak menutup mata kalau di kota-kota besar, mohon maaf Pak. Saya juga asli dari Sukabumi, jadi banyak tahu berbagai kesibukan orang tua itu banyak menitipkan anaknya ke ini tanpa ada sebagian tanpa ada sentuhan yang cukup untuk anak. Beberapa memang. Apakah di sekolah ini ada Pak sesi seperti itu untuk pelengkapan gitu istilahnya, pelengkapan dari pendidikan di rumah? Betul Pak, di rumah itu waktu anak itu lebih banyak daripada di sekolah. Sekolah waktunya terbatas, namun kita berusaha semaksimal mungkin waktu yang terbatas itu digunakan untuk kegiatan yang lebih baik. Ya. Maksud kami adalah
fasilitasnya akan kita isi di sekolah dalam waktu yang singkat tersebut. Oleh karena itu kita sering mengatakan kepada anak kita untuk mengisi kualitas waktu yang sempit ini kita ciptakan sekolah kita ini adalah sekolah sejawat, sungguh ramah anak, sungguh Jawa ramah anak, sekolah ramah anak. Kalau sekarang kan sering kita dengar sekolah ramah anak. Sungguhnya Ruhama sejawat sudah mendeklarasikan, mendeklar itu sekolah ramah anak. Jadi kalau ada di agama itu bahasa rumahku surgaku baiti jannati, maka di Ruhama ini adalah madrasati baiti. Jadi anak itu merasa nyaman, maka kalau kita sering sebutkan ini, school is my home. Jadi sering kita sebutkan sekolah ini adalah rumah saya. Jadi anak biasanya di Ruhama ini anak-anak yang kami rasakan dari beberapa puluh tahun yang lalu, ya, beberapa puluh tahun karena kami sudah hampir 32 tahun di Ruhama ini. Anak-anak itu betah ke sore karena kita susah itu mengusir anak-anak supaya cepat pulang. Kita pulang, jadi mereka betah karena memang nyaman di sekolah itu. Akhirnya kita pahami betul karena mungkin di rumah juga orang tuanya belum pulang. Ya kita manfaatkan saja. Kalau kelasnya silakan berdiskusi, berdialog atau mengerjakan tugas di kelasnya masing-masing dengan temannya. Itulah yang kita berikan kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak itu di sini begitu akrab dengan guru-gurunya. Jadi kita ini tidak ada batas secara tegas gitu. Jadi anak seolah-olah kita anggap jadi guru sebagai teman, tapi juga anak harus tahu etika ke guru ya, kita tetap tidak ada. Tapi menganggap guru kita sebagai temannya, sehingga bukan hanya mengadu masalah pelajaran, tapi biasanya anak juga mengadu masalah kondisi dalam keluarganya. Banyak anak-anak yang sering mengadu kepada kita, kondisi di rumahnya diadukan di sekolah, baik yang sangat pribadi maupun yang pada pelajaran. Jadi itulah yang mungkin kadang-kadang kalau kita misalnya bertemu dengan orang tua, kita sampaikan bahwa untuk menjaga kesehatan mental anak, orang tua melaporkan apa saja yang kelebihan dan kekurangan anak di rumah, nanti akan kita perbaiki di sekolah. Sehingga kita panggil anak ketika di rumahnya, Pak, orang tua menyampaikan anak ini di sekolah rajin sholat, kok di rumah susah sholatnya, nah sampaikan. Nanti akan kita berikan bimbingan, akan berikan kita sentuhan-sentuhan supaya anak merasa tanggung jawab keagamaannya itu muncul gitu, walaupun di rumah atau walaupun bukan di sekolah, di luar sekolah juga sama aja. Ini yang kita lakukan, dan sekali lagi anak-anak di sekolah ini memang dengan gurunya begitu akrab, tidak ada jarak yang dalam pengertian, tentu saja batas-batas islami kita gunakan itu. Tapi yang jelas anak merasa nyaman dan berkomunikasi dengan gurunya dengan siapa saja, dan itu yang kita berikan kepada guru-guru. Jangan sampai anak bertanya di mana, bertanya itu di mana senangnya aja dibatasi, kita bebas bertanya di luar kelas, di dalam kelas atau di jalan pun boleh anak kalau bertanya silakan, baik itu berkaitan dengan pelajaran maupun dengan hal yang lain. Tentu saja dengan yang lain tentu nanti dibicarakan lagi di forum yang lebih spesifik dengan anak-anak. Yang jelas kita ciptakan waktu yang sempit di sekolah ini adalah waktu yang berkualitas, sehingga kita bisa merasa waktu yang sempit digunakan untuk kegiatan yang lebih banyak lagi, Pak. Itu mungkin, Pak, jadi itu yang kita lakukan selama ini ya, dari pengalaman pembelajaran yang itu diwariskan oleh Ibu yang yang berkaitan dengan kesehatan mental. Itu Pak, terima kasih, Pak. Masya Allah, mudah-mudahan jadi amal jariah kita semuanya, Pak. Amin. Berarti kalau begitu dari keterangan Bapak seakan-akan ini seperti sekolah terpadu, Pak, ya? Atau
atau sebetulnya seperti sekolah normal sih, cuman mungkin dengan beberapa kekhususan Pak ya. Ada tidak kegiatan-kegiatan yang ya bisa bilang ekskul gitu, yang terkait dengan kesehatan mental untuk anak-anak khusus? Kita tidak mengatakan sekolah terpadu, tapi memang dari sistem pembelajaran saja kan kita sudah membuat membuat pemecahan, misalnya pembelajaran agama misalnya. Di sini diajarkan agama itu bukan hanya agama yang sifatnya khusus, yang sifatnya umum, tapi kita bisa misalnya ada Al-Quran, akidah, akhlak tari, fikih, ibadah, bahasa Arab, bahkan tahfiz kita berikan pembelajarannya. Nah, jadi berkaitan dengan yang Bapak tanyakan tadi, anak-anak itu di sini kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan kesehatan mental seperti anak-anak misalnya membuat usulan-usulan kegiatan yang itu dilakukan oleh anak, kemudian dicoba nanti diterapkan dalam kegiatan yang sudah ditentukan sesuai dengan jadwalnya. Misalnya ada kegiatan belajar berpidato atau ceramah dan sebagainya, itu yang sering kita lakukan di kegiatan ekskulnya. Tentu saja juga kegiatan yang lainnya, banyak kegiatan yang dilakukan selain kegiatan tersebut. Ada kegiatan pramuka, misalnya kegiatan PMR. Nah, itu semuanya adalah mengacu kepada bagaimana mengkondisikan anak agar anak bisa senang dengan kegiatan tersebut, sehingga kalau sudah senang itu insya Allah mental anak itu ya akan lebih baik gitu, Pak. Jadi kegiatan-kegiatan yang kita lakukan banyak sekali, Pak. Ya, tadi saya sebutkan sebagian. Jadi ada kegiatan olahraga dan sebagainya yang dilakukan. Itu Pak mungkin ya, Pak. Ya, makasih Pak. Kalau gitu, kalau boleh nanti kami ada kurikulum Pak di sekolah yang bisa kami ketahui, khususnya kurikulum terkait bagaimana pembentukan mental tersebut dalam kegiatan apa saja. Itu kalau boleh kami bisa akses kurikulumnya Pak. Kalau boleh. Ya, baik. Nanti Ustaz Rosyid insya Allah mungkin akan follow up. Ya. Kemudian ini Pak, berarti tadi Bapak sebutkan anak-anak itu kan sampai curhat pribadi Pak ya. Sifatnya curhat pribadi itu sampai masalah-masalah di rumah, mungkin guru-guru di sana sampai mengetahui masalah rumah tangganya. Nah, untuk keperluan itu apa ada Pak? Misalkan pertemuan rutin dengan wali murid setiap sebulan sekali, atau memang ketika acara kenaikan kelas betul-betul ada khusus pertemuan dengan wali murid untuk melaporkan perkembangan anak secara mentalnya bagaimana? Atau kalau sekarang kan misalkan karena pandemi itu melalui grup WA, apa ada seperti itu Pak, usaha seperti itu? Selama ini ada pertemuan, saya mengadakan pertemuan pada awal tahun, kemudian pertemuan itu tidak terlalu banyak, tidak tiap bulan. Kita ada pertemuan awal tahun, pertemuan tengah semester, dan pertemuan per semester. Nah, selain itu kita serahkan kepada wali kelas untuk berkomunikasi dengan orang tua sesuai dengan fungsi dan tugas wali kelas. Jadi beliau adalah sebagai orang tua di sekolah, dan dia adalah juga ada jembatan dari kepala sekolah untuk menyampaikan informasi kepada orang tua. Jadi kita memang sebelum pandemi juga sudah punya grup PA. Jadi kebetulan pandemi ini sudah tinggal mengakses saja, tinggal melanjutkan saja grup PA masing-masing. Jadi biasanya wali kelas itu menyampaikan lewat PA ada masalah, kecuali kalau masalah itu perlu misalnya ditangani secara khusus, ya kita panggil secara khusus orang tua sekolah.
Dan kaitannya dengan masalah-masalah pribadi, biasanya kan itu yang tahu masalah pribadi itu hanyalah BP dan kepala sekolah, Pak. Jadi tidak seluruh guru tahu, nah, paling BP, kepala sekolah, dan bidang kesiswaan yang mereka tahu. Dan mereka ini biasanya kita akan godok dan kita nanti buat tim untuk menangani hal-hal yang seperti itu. Biasanya kalau kita rapat, kita sampaikan secara umum ke guru-guru terkait dengan masalah anak yang tadi yang curhat secara pribadi, dan itu juga mungkin kalau yang terlalu pribadi tidak diekspos, hanya sekedar informasi saja, dan bagaimana cara mengatasi kondisi anak yang seperti ini. Misalnya mereka kebanyakan sih Pak karena faktor ya pribadi itu karena faktor orang tua yang mungkin stigmanya apa ya kayak broken home gitu ya, atau gimana, karena orang tua cerai dan sebagainya. Itu yang sering disampaikan kepada anak, atau misalnya bertengkar dan sebagainya sering disampaikan oleh anak itu ke sekolah. Jadi kalau termasuk mungkin juga kalau ada perkataan-perkataan yang menurut anak-anak ketika di sekolah kita ajarkan yang baik, buat anak kok di rumahnya jadi begini, itu disampaikan juga ke orang tua. Nah kalau kondisi ini kita biasanya sampaikan ketika rapat dalam dalam kapasitas secara umum saja Pak, mungkin singgungan saja, disinggung kita sampaikan ini loh Bu, supaya atau Pak supaya sesuai antara pihak sekolah dan rumah itu bertata yang baik. Kalaupun misalnya ada, sering juga kita beberapa kali mengadakan pertemuan orang tua dengan psikolog ya. Kita kadang-kadang ada psikolog yang mungkin setiap kadang-kadang setahun sekali kita adakan pertemuan psikolog untuk menyampaikan ke orang tua berkaitan dengan penanganan anak dalam masa-masa puber ya. Karena kadang-kadang orang tua juga salah kaprah mengatasi kondisi anak yang dalam kondisi puber itu terlalu keras atau bagaimana gitu, sehingga efeknya adalah ada semacam pembangkangan gitu ya. Jadi itulah yang kita lakukan Pak. Baik, saya kira pertanyaan saya cukup Pak, karena tadi yang pertanyaan selanjutnya sudah tercover di jawaban Bapak yang sebelumnya. Cuman ini ada mungkin satu lagi Pak pertanyaan yang tidak terkait dengan pertanyaan yang sudah tertulis. Iya. Apa dari jajaran guru yang sekarang mengajar di sana ada enggak alumni Ruhama itu Pak? Yang keluaran Ruhama? Oh ada Pak. Oh, Ada. Ada berapa persen dari seluruh jumlah guru? Guru itu kalau nggak salah ada sekitar berapa? Ada juga yang sudah jadi kepala sekolah ya Pak. Dulu alumni kita. Oh Masya Allah. Kepala SD-nya ya. Oh. Ya, jadi dia semimpin SD, itu alumni SMP Ruhama. Jadi kalau jadi guru sih mungkin agak mungkin sekitar 6 orang lah ada ya. Dari Baik. ada juga di kepala TK juga alumni Ruhama gitu kan. Karena kita Masya Allah. TK, SD, SMP, dan SMK. Iya. Oh Itu Pak. Jadi berarti terpanggil Pak ya untuk kembali gitu mengamalkan ilmu yang didapat dulu. Baik. Alhamdulillah, berarti berhasil Pak. Insya Allah. Baik, mungkin dari kami, saya khususnya Pak cukup sekian untuk pertanyaan-pertanyaan. Nanti mungkin akan dilanjutkan Ustadz Rashid terkait anak-anak, karena harapan kami memang selain sistem yang ingin kami ketahui lebih dalam, juga terkait bagaimana pendidikan kepada anak-anak Pak. Nah, untuk sesi kali ini saya serahkan lagi kepada Ustadz Rashid. Terima kasih Ustadz. Oke, terima kasih Ustadz Asep. Mohon maaf ini Pak Judi, saya kembali berbicara. Tapi sebenarnya apa yang disampaikan oleh Ustadz Asep tadi itu sudah banyak mengcover dari apa yang kami
inginkan untuk informasi dari Bapak. Saya mungkin sedikit Pak, walaupun mungkin catatan saya di catatan itu butir-butirnya banyak, tapi saya paling satu atau dua aja. Karena sudah alhamdulillah sudah banyak tercover juga. Saya mungkin lebih fokus kepada anak-anak ya Pak, karena dalam hal ini tentu tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak, anak-anak usia SMP ini kan masa-masa puber ya Pak ya. Jadi transisi dari tadinya anak-anak menuju ke remaja, ya belum dewasa juga, tapi mereka ini masih remaja. Nah itu kalau boleh tahu Bapak, ini sekedar sharing dengan Bapak, karena saya melihat memang kelihatannya dari keterangan Bapak ini, saya melihat SMP Islam Rohama ini seperti pondok pesantren yang orang dalamnya itu ahli psikolog semua kelihatannya ini. jadi jadi ada penekanan sisi-sisi agama itu luar biasa, jarang-jarang dalam artinya sekolah SMP ya Pak ya, beda kalau seperti MTS lah katakan, atau pondok pesantren sekalian, tapi ini SMP dan penekanan kegiatan keagamaannya ada, kemudian komunikasi dengan wali muridnya juga bagus, bahkan guru-guru siap mendengarkan curhatan dari anak. Saya itu membayangkan luar biasa guru-guru SMP Islam Rama ini. Semua orang ahli-ahli, nampaknya kita harus belajar banyak dengan Bapak ini. Udah-udahan Pak, udah bisa ke sana nih Pak. Iya Pak, ini kembali sedikit sih, ini bicara tentang anak-anak tadi. Ini kan masa-masa puber ya Pak. Ada nggak Pak ya yang artinya sesi khusus sendiri yang membicarakan tentang masa perkembangan anak saat awal dia masuk puber? Katakan dalam Islam ada dalam dosa Islamnya itu ada semacam fikih kewanitaan khusus bicara tentang itu. Itu ada juga nggak Pak kalau di sekolah Bapak ya Pak? Tahun itu disampaikan lah, misalnya penanganan anak-anak pada masa sering makan juga kue ya, kemudian tadi sudah sampaikan itu ya, yang anak-anak sudah lewat, remaja belum sampai. Ibu kadang-kadang waktu itu setiap awal tahun menyampaikan kepada guru-guru agar bisa menangani anak ini sebaik-baiknya dalam kondisi dalam kondisi anak pada masa itu. Dan Bu sering mengatakan juga jika ada anak yang misalnya nakal, itu sebenarnya bukan nakal, karena memang faktor pubernya itu yang sedang bergerak, yang sedang berkembang, sehingga kadang-kadang anak mungkin mencoba-coba mengenai jati dirinya, sehingga kelihatan kalau kadang-kadang kalau orang sepintas ini nakal gitu, padahal sebenarnya mungkin dia sedang mencari jati diri. Ini kadang ibu sering memberikan pengarahan kepada guru pada awal-awal pelajaran. Nah, saat ini memang hal itu kita kadang-kadang sering disampaikan juga dalam rapat kita. Kemudian berkaitan dengan tadi Bang Bapak tanyakan, karena kita ada pelajaran fikih ya, jadi secara khusus itu biasanya guru-guru menyampaikan dalam pelajaran fikih, karena misalnya anak haid kan dan sebagainya, itu disampaikan bagaimana juga misalnya batal wudu, batal dan sebagainya, itu kan ada kaitannya dengan apa ya, kewanitaan, dengan hal-hal yang seperti itu ya. Nah itu kan adanya di ranah fikih. Jadi pelajaran fikih ini membantu kita untuk menjembatani anak mengetahui tentang mana yang mungkin dia tidak ketahui secara apa ya, hukum keislamannya, kemudian mereka juga bisa membatasi diri tentang itu. Jadi ini biasanya Pak guru-guru fikihnya yang kreatif untuk menjelaskan itu. Kalau umum kan pelajaran agama secara umum, kalau kita kan ada fikih, jadi dalam fikih itu yang tadi mungkin dijelaskannya secara detail oleh guru-gurunya berkaitan dengan hal tersebut. Oke. Baik Pak, terima kasih Pak Zudi ya. Saya
saya mungkin hanya menambahkan 2 lagi pertanyaan Pak Zudi. Ini juga karena waktu kami juga mungkin Bapak ada kegiatan lain. Ini berkaitan tentang ada satu statement menarik waktu saya membaca tulisan-tulisan Ibu ini. Salah satunya apa ini? Ketenangan jiwa itu mempunyai pengaruh atas kemampuan untuk menggunakan kecerdasan. Memikirkan dengan tenang tanpa kritikan dan ancaman adalah salah satu cara untuk menyelesaikan urusan masalah pribadi remaja. Nah, ini menarik ini. Pasti juga Bapak tadi menyampaikan ada penyuluhan-penyuluhan juga. Ada nggak Pak kalau anak yang betul-betul sulit sekali mengikuti pelajaran di kelas? Bentuk yang paling real untuk disampaikan ke anak ini seperti apa sebenarnya Pak kalau mendeteksi anak kok sulit sekali mengikuti pelajaran di kelas? Kan kita tidak boleh juga kamu nggak bisa-bisa, udah disampaikan berkali-kali nggak paham-paham, itu kan tidak boleh, itu ancaman gitu seperti itu ya Pak ya. Tapi menanggapi kalau ada anak seperti itu bagaimana Pak kalau saat ini di SMP Pak? Caranya yang lain Pak. Misalnya sesuai dengan kalau kita bil hikmah lah, dengan strategi itulah, dengan cara yang elegan, dengan cara yang sopan yang baik. Misalnya kalau berkaitan dengan kemampuan anak dalam mata pelajaran, kita sampaikan kekurangan kamu di sini, ini cobalah diperbaiki ini. Jadi mestinya kamu ini diperbaiki di sisi ini supaya kamu bisa. Kalaupun misalnya suatu saat anak itu sudah memang tidak bisa lagi, kita sampaikan kepada guru bahwa memang kemampuan segitu. Jadi jangan dituntut yang berlebih. Dia akan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman nantinya. Jadi yang berkembang mungkin bukan dari sisi akademik itu, mungkin berkembang dari sisi keterampilannya. Jadi jangan menganggap anak ini bodoh dan beranggapan anak ini bodoh, belum tentu anak itu bodoh. Jadi mungkin dia suatu saat akan kita temui anak ini yang dulu di kelas kita anggap tidak mampu apa-apa, kemudian dia bisa berhasil, dan kenyataannya begitu Pak. Saya mengalami beberapa anak yang mungkin di kelasnya kita bilang ini anak kok lambat benar berpikirnya, susah banget ya. Nah, tapi ketika lulus, kemudian sudah lulus katakan SLTA atau SMK, mereka bisa bekerja dengan baik dan banyak yang sukses gitu, dan banyak juga masuk perguruan tinggi dan sukses. Dan padahal ketika di SMP-nya terbatas sekali kemampuan akademiknya. Nah ini kita mungkin ada suatu saat ya berkembang sesuai dengan apa ya, psikologi anak suatu saat berkembang. Ketika di SMP banyak ada pressure, bukan di sekolah, tentu di luar sekolah anak punya pressure. Sehingga artinya ketika di sekolah dia tidak konsen, tidak fokus. Yang ada dalam benaknya mungkin bagaimana perkataan di luar rumah atau ancaman di luar rumah. Nah, makanya ini sering kita yang dibenahi ketika di sekolah. Jadi kita benahi tadi kembali kepada nyaman gitu, anak di sekolah nyaman. Sehingga kita tidak menuntut banyak dari sisi akademik, tapi mudah-mudahan anak kita itu bisa berkembang di luar akademiknya. Dan sering saya katakan kepada guru-guru, jangan menganggap anak ini bodoh, doakan saja mudah-mudahan anak ini sukses. Jadi suatu saat dia bisa sukses mungkin melebihi kita. Jadi sekarang itu kan memang mungkin kemampuannya sih, tapi suatu saat perkembangannya insya Allah akan lebih baik daripada kita. Itu jadi sekali lagi kita tidak pernah mengancam anak. Yang adalah kita hanya memberikan masukan dan kritikan yang secara halus, kemudian anak diarahkan saja. Jadi misalnya kalau begini jangan, kerjakan sesuai dengan kemampuan dan kakaknya. Dan yang kita lihat itu bukan hasil, kita prosesnya saja Pak. Proses anak mengerjakan itu yang sering katakan, jangan lihat hasil. Walaupun salah semua nggak apa-apa. Yang penting proses anak itu mau bekerja. Proses itu yang akan menentukan anak itu ke depan. Jadi itu mungkin Pak yang bisa saya gambarkan untuk anak-anak kita. Masya Allah, luar biasa Bapak, itu informasi yang luar biasa sekali ini. Tapi mohon maaf Pak Zudi,
kita kalau di waktu Indonesia Barat ini sudah pukul 9.57 Pak, tinggal 3 menit lagi ini Pak, janji saya ke Bapak. Tapi kalau boleh saya tambah satu pertanyaan lagi boleh Pak? Iya iya iya. Ini yang berkaitan tentang ini Pak. Saya membaca tesisnya Ibu waktu di Mesir. Beliau itu kan memetakan ada 12 permasalahan yang sering terjadi di lingkungan anak-anak remaja. Di antaranya ada problem memilih pekerjaan, problem sekolah, problem kesehatan, problem keuangan, problem seks, problem persiapan keluarga, problem untuk berkeluarga atau di dalam keluarga sendiri, problem emosi, pertumbuhan pribadi sosial, mengisi waktu luang, agama dan akhlak serta kehidupan masyarakat. Nah, kalau boleh tahu Pak Zidi, di antara beberapa problem yang sering muncul kalau di SMP Islam Rahmah untuk saat ini, karena kita kan ingin meneliti remaja kontemporer ini Pak. Ibu kan waktu memetakan ini tesis Ibu itu tahun 50-an itu berapa? Pokoknya awal-awal kemerdekaan Pak. Sehingga saya kira problem yang dihadapi remaja kala itu dengan saat ini, yang saat ini harus globalisasi semakin pesat, kemudian modernisasi kita kan sedang ditandai dengan artificial intelligence, kecerdasan buatan yang saya kira semua remaja punya gadget, kalau dulu tidak punya gadget. Nah ini dengan melihat perkembangan remaja kontemporer saat ini, kalau boleh tahu di SMP sekarang ini Pak, masalah yang sering muncul di kalangan anak-anak remaja itu apa saja, dan kiranya penanganan yang paling tepat untuk itu bagaimana Pak? Itu saja Pak mungkin. Kalau kalau lihat kita lihat ke belakang, diurut ke belakang itu dulu ketika ibu mau mendirikan SMP ini, sempat juga saya tanya ke ibu, Bu, kenapa dirikan SMP bukan dirikan MTS? Kan background ibu dari beragama. Beliau menjawab, berdasarkan hasil saya ditunjukkanlah hasil surveinya. Jadi MTS itu di wilayah Ciputat itu belum menarik waktu itu ternyata. Okay. Tidak menarik lah kalau masuk MTS anak-anak. Beliau mengatakan bagaimana kalau kita mendirikan yang sekolah tidak menarik minat anak, nggak ada muridnya, bagaimana kita mengisi agamanya kalau nggak ada muridnya. Jadi waktu itu hasil survei mengatakan bahwa yang mereka adalah sekolah umum. Kan kalau pantasnya ibu dari agama bikin sekolah agama, betul. Jadi akhirnya berdasarkan itu beliau ingin masukkan unsur agama di sekolah umum. Jadi agama sekolah umum. Nah ini, dan akhirnya alhamdulillah waktu itu ya cukup tahun-tahun pertama cukup banyak anak yang kita bisa ditampung di kita walaupun keterbatasan lokal waktu itu. Dan disitulah beliau mengisi nilai-nilai agama. Dan jadi makanya waktu itu kita bilang sekolah umum bernuansa pesantren, sempat saya katakan begitu. Awal-awalnya. Jadi supaya anak bisa masuk dan menarik, maka masuklah ke SMP dan disitulah diisi nilai-nilai keagamaan. Kemudian juga berkaitan dengan saat ini ya, mungkin problem remaja memang yang paling dominan saat ini adalah problem keluarga, keuangan, dan masyarakat. Saya melihat itu sisi. Jadi keluarga jadi masalah. Kadang-kadang gini kan, anak-anak di sekolah diajarkan, anak kamu harus rajin sholat. Ketika masuk ke keluarga tidak sholat. Itu ada masalah itu kadang-kadang yang kita sering hadapi. Jadi, nah dalam hal ini kita mengatasi tentu saja kita katakan, sering saya katakan, kalau dalam bahasa Al-Quran kan ada in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha gitu. Jadi kalau berbuat baik berbaik saja, nggak usah lihat orang tua. Jadi kalau orang tua ajak saja kita, mari kita salat berjamaah. Kalau orang tua tidak mengajak, kami yang mengajak. Itu adalah tugas kita bersama, saling mengingatkan. Nah itu, jadi itu yang problem pada saat kekinian. Tapi akhir-akhir ini ternyata trennya bagus. Jadi orang sekarang itu sudah melihat memang mereka butuh dengan agama. Ya, beberapa tahun yang lalu memang seperti itu. Sekarang kayak kelihatannya memang
sudah ada tren bagus di keluarga, sudah mulai orang tua lebih sadar terhadap agama dan nilai-nilai agama dalam keluarga dan terutama dalam menanam kepada anaknya. Oleh karena itu banyak anak-anak yang banyak orang tua yang masukin anak-anaknya misalnya ke SD, IT dan sebagainya. Nah, itu ya. Kemudian ada lagi yang tentu yang sering kami lihat itu adalah problem keuangan, Pak, yang paling agak dominan di sini. Keuangan itu sehingga ibu waktu itu tidak pernah dan tidak ingin memungut biaya yang terlalu tinggi. Bahkan kita diajari sesuai dengan moto Departemen Agama lah, ikhlas beramal gitu. Saya sering katakan, sekolah ini beberapa kali ditawari oleh, misalnya ketika dibangun itu adalah waktu itu adalah karena ibu masih aktif di Golkar, maaf ya, karena kita sejarahnya. Aktif di Golkar itu kan sekolah yang dibangun secara mewah oleh Golkar, oleh Pak Darmono waktu itu yang meresmikan. Akan dibangun mewah 3 lantai, tapi ibu menolak. Saya kata kenapa ditolak? Nanti kita terjerat oleh hal-hal yang tidak baik. Jadi biarkanlah sekali berdiri secara alami. Nah itu. Kemudian juga ketika ditawari oleh Pak Zainul Bahar, waktu itu adalah Direktur Bank Muamalat, saya bangun sekolah ini biar nanti bayarannya ke Bank Muamalat. Ibu nggak mau karena itu akan membebani masyarakat. Bagaimanapun juga nanti suatu saat. Jadi secara ekonomi memang ibu melihat wilayah sini dulu ya, bukan sekarang. Kalau sekarang sudah agak membaik lah. Itu secara ekonomi, walaupun membaik juga masih kondisi sekarang juga sangat ambruk juga nih sekarang. Karena kondisi saat ini. Jadi melihat dari situ, ibu sering mengatakan kita bekerja saja, insya Allah berkah. Jadi keberkahan lebih dari segalanya daripada kita hanya mengandalkan materi yang belum tentu berkah. Jadi ibu sering mengatakan seperti itu. Saya kadang-kadang sering protes tuh, karena kan saya sering perhatian langsung, ibu kita ini kan guru-guru detektif, punya keluarga, punya anaknya dan sebagainya. Ibu bilang ya sudah, nanti gaji saya yang tanggokin. Masya Allah. Iya. Ibu gitu tulus dan ikhlasnya. Udah kalau gitu ntar saya katanya, kalau waktu itu kita beli Metro Mini sempat malah untuk membiayai. Udah gaji ibu dari MA, dari mana ntar tambokin. Kalau tapi jangan membebani masyarakat, terlalu terbebani masyarakat. Jadi sampai saat ini walaupun sudah kita sekarang di Opera Ali atau kan dikelola oleh UMK, kita masih melihat dari sudut itu. Jadi jangan terlalu komersial, karena kita adalah lembaga dakwah juga termasuk ini kan. Jadi sering saya katakan demikian kalau dalam pertemuan. Dan alhamdulillah sampai sekarang kita menjadi pijakan kita bersama. Dan tentu saja juga yang saya lihat ini adalah dari sisi di masyarakat ya, masyarakat kota ini, kota termasuk kota besar walaupun pinggiran ini kan, sebenarnya ini kan katanya Jakarta Selatan, tapi sungguhnya selatan Jakarta. Ya sekarang sudah Tangerang Selatan. Iya. Jadi begitu besarnya ini pengaruh yang tadi Bapak katakan gadget dan sebagainya, sehingga kadang-kadang di masyarakat tentu saja banyak sekali pengaruh yang negatif. Di samping juga tidak mengesampingkan banyak yang positif. Tapi yang jelas pengaruh yang tadi itu di masyarakat menjadi sangat jelas negatif. Nah kita memfilternya di sekolah adalah dengan cara ya sering kita sampaikan bahwa ya kita harus ingat kepada hak kehadiran kita di dunia dan nanti pertanggungjawaban kita di akhirat. Jadi kita sering sampaikan kepada anak sekalian bahwa kehidupan ini tidak berakhir begitu saja. Suatu saat kita akan dimintakan pertanggungjawaban. Jadi berbuat baiklah walaupun kita berada dalam kondisi, dalam situasi yang tentu saja tidak mendukung itu masyarakatnya, misalnya tidak seperti yang kita
Itu Pak. Jadi usaha kita hanya bisa memfilter saja ketika masuk sekolah, diingatkan saja ini supaya anak-anak tetap berbuat baik dan jangan melihat hal-hal yang negatif, lihat yang positifnya. Masya Allah. Insya Allah, insya Allah. Luar biasa Pak Zudi. Ini informasi yang sangat luar biasa Pak Zudi. Saya juga melihat sebenarnya memang kalau kemudian ditarik satu garis besar, ketika masyarakat sebenarnya saat ini trennya untuk sadar tentang agama itu mulai naik, tentunya proyek yang dikerjakan oleh SMP Islam Rohamah ini itu sangat relevan sekali dengan yang ada di zaman sekarang, dan semua orang mestinya tahu ini apa yang dikerjakan oleh SMP Rohamah ini. Sehingga ini saya terkesan betul dengan apa yang digagas oleh Ibu, dan sampai sekarang alhamdulillah di SMP Islam Rohamah ini masih terus bisa dijaga nilai-nilai itu. Luar biasa Pak Zudi, ini pertemuan yang sangat luar biasa. Saya tidak bisa mengatakan yang lain, pokoknya ini kalau andai kata itu kita bisa terus berbicara, ini mungkin bisa sampai seharian Pak Zudi. Tapi kayaknya tidak mungkin. Ini Pak Zudi, sekali lagi terima kasih sekali. Ini tadi apa yang telah dipaparkan Bapak, dan sesuai dengan apa yang kami sampaikan secara resmi melalui surat yang saya sampaikan ke Bapak. Pertemuan kita memang 1 jam dari pukul 9 hingga pukul 10, dan saya kira ini sudah cukup bagi kami mendapatkan informasi dari Bapak. Walaupun sekali lagi mohon izin Bapak, mohon izin dari Pak Zudi, andai kata nanti saya selain di luar video conference ini WA ke Bapak, mudah-mudahan Bapak masih berkenan untuk menjawab ya Pak. Terima kasih Pak Zudi, terima kasih. Saya kira itu Pak Zudi. Cuma ini kalau boleh Pak Zudi ada satu tambahan dari teman-teman ini kemarin waktu tadi saya ngobrol dengan Ustaz Asep juga. Ini kan pembahasan kita ini adalah anak-anak remaja ya Pak Zudi. Artinya remaja itu kan anak-anak usia SMP, SMA atau SMK sampai ya awal-awal kuliah, kira-kira begitu Pak Zudi. Kalau boleh Pak Zudi, Yayasan Rohamah kan juga punya instansi pendidikan setingkat SMK tadi ya Pak ya. SMK Islam Rohamah juga berarti ya Pak Zudi ya. Kalau boleh Pak Zudi, kiranya ada enggak ya Pak kami bisa mengakses kepada SMK-nya gitu Pak, untuk sekedar menambahkan informasi juga perihal tentang pemetaan kami ini kan remaja yang di SMP. Kiranya kalau boleh kami bisa mendapatkan informasinya yang remaja SMK begitu Pak Zudi. Ah, boleh. Oh, kepala sekolahnya ya Allah. Terima kasih Mas Yudi. Alhamdulillah. Oh, begitu. Iya. Oh, begitu. Kalau boleh tahu Pak siapa namanya Pak Zudi? Kalau boleh tahu. Pak Ridwanuddin. Baik, baik, baik. Kami sangat berterima kasih sekali Pak Zudi kalau berkenan memberikan informasinya dari WA beliau. Nanti kami akan komunikasi juga kepada beliau melalui rekomendasi dari Pak Zudi. Baik, saya kira sebelum terakhir mungkin Ustadz Asep ada yang mau disampaikan ke beliau sebelum kita akhiri pertemuan kita, Ustadz Asep. Tuh. Nah.
Iya betul sekali. Terima baik Pak Ustadz Asep. Baik Pak Zudi, sekali lagi kami hanya bisa terus mendoakan, terus mendoakan kepada keluarga besar khususnya SMP Islam Ruhama. Semoga Allah senantiasa memberikan limpahan rahmatnya, keberkahannya selalu kepada semua keluarga besar SMP Islam Ruhama. Terakhir Pak Zudi, kami mohon maaf. Kami betul-betul mohon maaf selama dalam video conference ini mungkin ada kata-kata kami yang kurang berkenan, kurang tepat di hati Bapak dan semuanya. Khususnya ini telah merepotkan Bapak dan semua yang ada di situ. Ini kami mohon maaf sekali lagi dan terima kasih, terima kasih dan terima kasih. Insya Allah kami berazam, bercita-cita, berkeinginan mudah-mudahan kami bisa ke SMP Islam Rohama, kami bisa silaturahim ke sana ketemu dengan Bapak mudah-mudahan ini Pak. Baik. Sekali lagi terima kasih Pak Zudi. Mari kita akhiri dan kami mohon pamit Pak Zudi, mohon pamit sekali lagi. Tapi bukan berarti ini pamit di videonya Pak Zudi ya. Mudah-mudahan Bapak masih terus bisa menerima saya kalau melalui WhatsApp nanti Pak ya. Baik, baik, baik. Terima kasih. Mari teman-teman semuanya, Pak Zudi, semoga apa yang kita kerjakan dan kita diskusikan dalam muhasabah majelis ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Pak Zudi, terima kasih Asep, Ananda Ilham, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak boleh leave dari rapat semuanya, silahkan tidak apa-apa. Iya Pak.